Shalom, selamat pagi, selamat hari Natal untuk kita semua. Kami Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di kota Balikpapan, di luar kota Balikpapan, dan yang ada di luar negeri. Terkhususnya bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah live streaming pada hari ini. Kami mengucapkan selamat Natal dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, marilah sama-sama kita akan mengambil sikap saat teduh sejenak. Untuk itu marilah kita saat teduh. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengangkat satu buah pujian, Terpujilah Allah, dari NKB nomor 3 bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Kebaktian Natal kita 25 Desember 2020 hari ini. Kebaktian Natal hari ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus Sang Putra Natal, dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pemimpin kita, kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya,
dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kembali kita menaikkan pujian NKB nomor 3 bait yang pertama dan kedua. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Terpujilah Yesus Kristus, Sang Putra Natal yang kita rayakan, kita hayati, dan kita gumulkan bersama di hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan saudara kita seiman di seluruh dunia. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita akan memuji Tuhan dengan satu buah pujian, yaitu Putri Sion. Kita akan mengangkat pujian di Putri Sion dari NYTB nomor 174 bait yang pertama dan yang kedua. Putri Sion berkata, sorak Yerusalem. Bergema
saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita sambil diiringi pujian bawalah persembahan dari PKJ 146 bait yang pertama dan yang kedua. Bawa persembahan dalam rumah Tuhan dengan rela hati jangan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Ya baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada Natal kali ini kita akan sama-sama berdoa syafaat. Saya akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan dan Allah kami, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami agungkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu ya Tuhan yang selalu kami terima tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan di hari ini kami sangat mengucap syukur ya Tuhan oleh karena kami boleh sama-sama merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Ada sukacita, ada damai yang Engkau berikan di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Sehingga pada hari ini ya Tuhan kami boleh sama-sama merayakan hari kelahiran-Mu meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit yang kami alami saat ini Tuhan. Tetapi kami sungguh yakin dan percaya ya Tuhan, kami dapat menikmati, kami dapat merayakan, menghayatinya dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan menolong setiap kami, jemaat-Mu ya Tuhan, yang hari ini memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan damai itu, memberikan sukacita itu Tuhan di dalam hati kami ya Tuhan. Agar kami ya Tuhan di dalam Natal kali ini Tuhan, ada sukacita dan damai bagi kami ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, meskipun mungkin kami tidak dapat berkumpul dengan keluarga, sanak dan saudara kami Tuhan. Mungkin kami terpisah satu dengan yang lain Tuhan. Tetapi ya Tuhan kami berdoa, biarlah Natal itu tetap membawa berkat, membawa damai, membawa sukacita, membawa satu kesejukan di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong kami untuk semua umat-umat Kristen yang hari ini merayakan hari ini Tuhan Yesus, memperingati hari kelahiran-Mu. Berkati semuanya ya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang merayakannya, yang beribadah dari rumah masing-masing, bahkan juga mungkin yang berkumpul di tempat-tempat ibadah. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan tolong mereka semua, kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk semua yang memperingati hari kelahiran-Mu pada hari ini, yang beribadah kepada-Mu hari ini. Tuhan berkati semuanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat GMI Philadelphia Balikpapan yang hari ini beribadah Natal ya Tuhan bersama-sama dari rumah masing-masing Tuhan. Tiap-tiap keluarga Tuhan berkati.
baik yang ada di Balikpapan, yang ada di luar Balikpapan, atau yang ada di pos PI Kuala Kapuas, bahkan juga yang berada di luar negeri ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada sukacita yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan, sehingga semua jemaat-Mu ya Tuhan boleh dapat menikmatinya Tuhan dengan kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, jemaat-Mu di GMI Philadelphia Balikpapan ini Tuhan, yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk Opa Paulus Tuhan, di mana saat ini hamba-Mu sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus di Natal ini Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan boleh menyembuhkan, Tuhan boleh memulihkan melalui obat atau melalui apapun itu, mungkin juga tindakan medis. Mari Tuhan pakai semuanya itu ya Tuhan, untuk memberikan kesembuhan, untuk memberikan pemulihan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong untuk setiap tindakan medis ke depannya Tuhan yang akan dilakukan. Tuhan berkati semuanya dan Tuhan tolong semuanya Tuhan. Bahkan untuk setiap jemaat Tuhan juga yang mungkin saat ini juga sedang dalam keadaan sakit, kami tetap berdoa Tuhan tolong mereka. Tuhan topang, Tuhan berikan kesembuhan yang pemulihan daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Yang berdoa bersama-sama Tuhan untuk jemaat Tuhan juga yang terpisah satu dengan yang lain, yang tidak bersama-sama dapat berkumpul dengan keluarga juga untuk merayakan Natal kali ini Tuhan. Dimanapun berada kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga bersama-sama dengan mereka Tuhan, memberikan mereka berkat dan sukacita dan damai Natal daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pelayanan kami. Secara khusus ya Tuhan kami berdoa untuk ibadah malam tahun baru pada tanggal 31 ya Tuhan. Yang berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan memberkati semuanya, memperlengkapi semua dengan hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Beribadah pada malam tahun baru itu Tuhan semuanya boleh berlangsung dengan baik dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga pada malam hari ini Tuhan Yesus mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan Yesus secara khusus Tuhan di tengah wabah virus corona ini Tuhan. Dan berdoa setiap pemerintah yang mengupayakannya ya Tuhan Yesus untuk mengatasi hal ini Tuhan. Kami berdoa berikan mereka hikmat yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan, sehingga ya Tuhan Yesus setiap pemerintah, dokter atau semua yang telah berupaya Tuhan Yesus untuk mengatasi hal ini Tuhan, Tuhan tolong mereka. Kami berdoa supaya virus ini boleh segera berakhir Tuhan, virus ini boleh segera berlalu ya Tuhan, sehingga kami semua Tuhan boleh dapat lagi beraktivitas dengan baik, beraktivitas lagi seperti sedia kala ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong bangsa kami juga secara khusus keamanan Tuhan di akhir tahun ini, di dalam masa Natal ini. Biarlah semuanya Tuhan boleh tetap aman dalam pertolongan-Mu ya Tuhan, semuanya boleh tetap tentram, damai dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi ya Tuhan Yesus kami menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini merayakan Natal, yang hari ini ya Tuhan Yesus menikmati sukacita Natal bersama-sama dimanapun berada saat ini. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, semuanya boleh memperoleh berkat sukacita Natal itu pada hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk persembahan yang sudah kami berikan di pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkati setiap persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, sehingga persembahan ini Tuhan boleh berguna, boleh bermanfaat untuk pelayanan Tuhan di gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan, berkati semua umat-Mu ya Tuhan yang hari ini merayakan, yang hari ini Tuhan Yesus memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Dan kami akan akhiri doa kami ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau
kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur pujian. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 135 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Mazmur 135 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan membacakan Mazmur pujian ini secara responsoria. Saya akan membacakannya ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus membacakan ayat yang genap. Mazmur 135 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Di bawah judul perikop Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang telah melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaan. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya persilakan untuk kita semua duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Freddy Stonsleti. Kita akan mengangkat satu pujian terlebih dahulu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati dan segenap jiwa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita dapat mendengar firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan yang disampaikan dapat kita mengerti, bahwa dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mengangkat pujian ini, merenungkan firman siang dan malam. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
Kita berdoa. Ya Yesus Kristus Sang Putra Natal, kami memuji kebesaran-Mu di hari ini 25 Desember 2020. Kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, merayakan, menghayati, mensyukuri, dan berterima kasih untuk kami boleh memperingati juga bersama hari kelahiran-Mu. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, di hari Natal ini kiranya bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan menolong kami dalam kami menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur Engkau Sang Putra Natal menyelamatkan kami, memilih kami, menebus kami, menolong kami, menopang kami. Sekalipun di masa pandemi ini kami dalam pergumulan, tapi kami bersyukur kami tetap dapat berbakti sekalipun dari rumah dengan sukacita karena Tuhan yang lebih besar daripada apapun juga. Terpujilah Kristus, kami berdoa menyambut kebenaran firman. Amin. Selamat Natal bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan, yang ada di kota Balikpapan, di luar Balikpapan, bahkan yang ada di luar negeri. Kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan hari ini di bawah tema Yesus Jawaban Pergumulan Manusia. Yesus Jawaban Pergumulan Manusia, Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi malam tanggal 24 malam kita sudah bersama-sama beribadah dalam malam Natal dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Bagaimana pergumulan Maria dan Yusuf dalam mempersiapkan kelahiran Sang Mesias Juru Selamat. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca ini masih sambungan dari perikop selanjutnya tentang bagaimana Tuhan memakai gembala-gembala. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, Natal kali ini sekali lagi dalam situasi, suasana yang sangat berbeda. Tapi setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur situasi yang berbeda dan sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena berbeda dari yang biasa-biasanya. Mau mengajak kita untuk mensyukuri bahwa situasi ini di mana Tuhan juga tetap melawat kita umatnya. Tuhan tetap datang menghampiri kita umatnya yang berdosa. Dan Tuhan datang dalam wujud manusia, yaitu seorang bayi. Saudara, kita dimulai dengan pembacaan mengenai gembala-gembala dalam perikop ini. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kisah para gembala ini ditemui malaikat dan pada akhirnya mereka menemui bayi Yesus yang sangat umum setiap tahun kita dengar biasanya dalam Natal. Ya, namun perspektif berbeda tentu akan memperluas, memperkaya gambaran kita. Pertama, saudara, gembala kerap oleh orang Kristen itu dikonotasikan pekerjaan atau situasi atau orang yang positif, sesuatu yang positif tanpa melihat konteksnya. Kita menganggap itu positif. Ya, terlebih kalau kita lihat Yesus sebagai gembala baik ataupun
tokoh lain dalam perjanjian lama. Daud seorang gembala. Musa juga dulu seorang gembala. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, gembala dalam Injil Lukas ini berbeda dengan kisah gembala-gembala yang baik yang kita kenal itu. Ya, Lukas di sini mau meletakkan konotasi citra yang negatif, bukan yang positif. Kenapa saya bilang begitu? Karena konteksnya gembala itu tergolong pekerjaan kelas bawah, budak dari pemilik ternak yang ditugaskan menjaga peliharaan yang begitu banyak. Bahkan 1 sampai 8 orang gembala bisa mengembalakan sampai dengan 3.000 domba. Saudara bisa bayangkan. Terus saya dikasih Tuhan, saking banyaknya gembala-gembala ini menjaga yang sangat banyak domba-domba itu, biasanya mereka ini suka mencuri domba para gembala ini. Ini konotasinya negatif. Ya, mereka bukan mencuri harta benda. Mereka mencuri domba-domba yang mereka gembalakan untuk keuntungan mereka pribadi. Lalu biasanya mereka laporkan kepada tuan yang mempunyai domba ini, dikatakan dimakan sama serigala. Nah, ini perilaku oknum-oknum para gembala bayaran upahan kala itu. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa gembala pada kala itu sebagiannya tidak jujur, orang pinggiran, ya, tidak mengatakan yang sebenarnya, dapat dikatakan manipulatif, korup. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, di sini kita belajar bahwa gembala ini adalah orang-orang pinggiran. Yang kedua, kita lihat bagaimana mereka bukan tergolong orang penting. Penulis Injil Lukas ini mau memberitahu, si Lukas ini memberitahu bagaimana figur gembala itu seolah-olah numpang lewat begitu saja, ya. Mereka orang-orang upahan yang tidak terlalu dianggap. Mereka orang-orang pinggiran, ya. Mereka yang selalu tidak menjadi fokus utama. Ya, para gembala ini orang-orang miskin. Bahkan para gembala itu biasa tidurnya tuh di alam terbuka. Karena menjaga domba-domba itu. Mereka biasa tidak pulang berhari-hari menjaga domba-domba itu. Ini pekerjaan orang kelas bawah yang tidak dianggap kala itu. Menariknya saudara, para ahli Taurat, para imam-imam membuat konotasi makin negatif kepada para gembala ini. Karena apa? Karena mereka dianggap tidak jujur. Yang lebih menarik lagi, rupanya gembala-gembala ini, domba-domba yang mereka gembalakan ini, sebagiannya juga adalah milik daripada tokoh-tokoh agama. Para imam-imam, ahli Taurat itu mereka yang punya domba-domba ini. Biasanya ketika di bait Allah hari raya Paskah atau raya kurban, dibawa ke bait Allah untuk disembelih, sebelumnya dijual kepada orang-orang dari luar Yerusalem yang tidak membawa hewan untuk diberikan sebagai kurban. Dijuallah apa yang dimiliki oleh para ahli-ahli tokoh-tokoh agama ini. Dan mereka mendapati para gembala ini sebagainya tidak jujur. Maka dianggap itu orang berdosa, itu orang pinggiran. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat, imam-imam itu makin membuat stigma negatif para gembala ini. Terus dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bersama, saudara, dikatakan dalam perikop ini, bagaimana Tuhan melalui para malaikatnya datang kepada orang yang dianggap negatif, orang kelas pinggiran, orang yang tidak diperhitungkan, orang yang juga dianggap orang paling berdosa oleh tokoh-tokoh agama karena mereka tidak jujur. Justru di sanalah Tuhan datang melalui para malaikatnya kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bagian kitab suci kita. Tertulis, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa takut? Karena takut kala itu berjumpa dengan malaikat itu sesuatu yang jarang dialami oleh orang-orang tertentu. Berjumpa malaikat adalah peristiwa yang disebut juga supranatural, melampaui hal-hal yang biasa. Mereka takut. Tapi saudara, kita lihat bagaimana Tuhan datang kepada orang-orang yang tidak dianggap ini melalui para malaikatnya.
dan memberitakan kabar tentang Sang Mesias yang telah lahir. Kristus datang dan lahir dalam palungan dibungkus dengan kain lampin. Saudara, pendekatan Allah kepada manusia, tapi juga pendekatan Allah kepada orang-orang pinggiran untuk menolong mereka. Karena itu saudara, adakah yang lebih tidak menakutkan daripada seorang bayi yang baru lahir? Malah mereka bergegas ke sana. Penginjil Lukas memberitahu bagaimana fakta tentang kelahiran Yesus adalah sesuatu yang didatangi di awal dan mula-mula kepada orang-orang pinggiran. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tema kita Yesus jawaban pergumulan manusia. Saudara, Allah tahu hidup manusia itu berat. Para gembala ini orang-orang yang tidak diperhitungkan. Allah tahu manusia menjalani hidupnya berat, tidak mudah. Tetapi yang harus kita ingat, karena hidup itu berharga, maka seberat apapun hidup itu harus layak diperjuangkan. Para gembala ini, hidup mereka begitu berat, dan kehidupan mereka diperjuangkan. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kehidupan mereka harus dihidupi, maka mereka jangan takut, kata firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, berita ini menjadi penghiburan, karena Allah tidak melarang kita takut. Takut itu manusiawi. Takut itu natur kita. Semua orang pernah mengalami ketakutan. Bahkan di masa pandemi ini, banyak orang makin takut. Ya, nggak usah jauh-jauh, saya sendiri. Berapa hari lalu saya diundang pelayanan Natal, sudah jalan, tiba-tiba masker ketinggalan, balik lagi. Istri saya siapkan masker. Lebih baik ketinggalan handphone sekarang daripada ketinggalan masker. Karena apa? Takut COVID-19 ini. Saudara, ini manusiawi. Semua kita mengalami ketakutan. Ini sangat natural, semua kita punya rasa takut. Justru Allah mengetahui ketakutan yang dirasakan oleh manusia, sehingga Ia memeluk mereka yang ketakutan itu seperti pelukan seorang bapa kepada anaknya. Dan itulah yang dilakukan kepada para malaikat, kepada para gembala. Dikatakan oleh para malaikat, jangan takut. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang harus takut seharusnya mereka yang membuat sesamanya menjadi ketakutan. Ya, mereka yang dengan sengaja membuat orang ketakutan dengan kekuasaan, dengan apa yang mereka miliki. Harusnya mereka yang takut. Tapi itulah dunia ini. Malah orang-orang yang punya kuasa besar, orang-orang yang punya pengaruh, mereka tidak ada rasa takutnya. Tapi kita belajar, kita bersyukur kalau kita masih memiliki rasa takut, kita manusia normal. Tapi yang harus kita ingat, Allah memahami ketakutan kita dan Allah memeluk kita. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, berita tentang malaikat-malaikat yang datang kepada para gembala ini menjadi sukacita, menjadi sebuah pengharapan untuk menolong manusia. Allah yang berbela rasa hadir dalam kehidupan manusia dan datang kepada orang-orang pinggiran. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bersama bahwa Tuhan memberikan putranya untuk kita. Nah, sebelum kita Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah diberikan kepada kita. Anak itu diberikan kepada kita. Juru selamat itu diberikan kepada kita, kepada saya dan kepada saudara. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, maka Natal ini layak dimasuki oleh harapan. Karena apa? Tuhan memberikan anaknya yang tunggal itu untuk kita. Saudara, Yesus jawaban pergumulan manusia. Pergumulan kita dijawab dengan Tuhan memberikan Kristus. Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bersama-sama. Jikalau Allah di dalam Kristus menaruh kehidupan kepada setiap kita, mari kita bersama-sama menjadi orang yang juga tetap memberikan kehidupan itu dalam pengharapan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memperingati, merayakan, menggumuli Natal hari ini, ada bagian firman Tuhan yang tiap saat kita dengar, tiap saat kita tahu, tiap Natal ini kita perhatikan Alkitab kita. Pada ayat yang ke-11 tertulis begini: hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Sesungguhnya yang terjadi dalam Dies Natalis Yesus, hari kelahiran Yesus itu, ya,
Ini lebih besar daripada peristiwa masa lalu. Hari ini telah lahir bagimu. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita itu manusia yang cenderung memperingati segala sesuatu itu pernah ada, atau telah ada, atau tidak ada lagi. Ya, biasanya kita seringkali membuat momentum-momentum. Contoh, ya, 25 Desember ini banyak orang merayakan, memperingati. Ada yang tidak ibadah tapi ikut hura-hura dan seterusnya. Ya, bahkan Natal ini sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini dikatakan hari ini, itu apa maksudnya? Kita yang biasa dengan momentum-momentum, ya, hari ulang tahun, hari pernikahan dan seterusnya, kita selalu membuat itu menjadi sesuatu yang penting. Sudah dikasih Tuhan, kita belajar bersama-sama. Kata firman Tuhan tertulis begini, hari ini, coba kita lihat Alkitab kita. Hari ini, saudara, pada hari itu Yesus lahir ke dunia. Waktu atau sejarah ditembus oleh kekekalan. Perhatikan, pintu anugerah kekekalan itu terbuka lebar. Kata firman Tuhan, hari ini mau berbicara tentang yang terbatas, yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir ini sudah tidak ada lagi, tapi ditembus dengan kekekalan. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, melalui kelahiran Yesus, keduanya diperdamaikan. Kata firman Tuhan, kata Lukas begini, hari ini mau menunjukkan begini, Dia yang maha agung di sana, Dia yang maha besar, Dia yang maha kuasa itu, hari ini Dia datang. Artinya apa? Dia yang begitu jauh, dikatakan hari ini Dia hadir bagi kita. Saudara, melalui kelahiran Yesus, keduanya diperdamaikan. Hari ini berbicara tentang 2000 tahun yang lalu, waktu dikatakan oleh Lukas, yang dicatat oleh dia. Hari ini, ketika berbicara hari ini tetap sama. Kalau hari ini tahun 1900, itu bagi mereka di abad yang ke-20. Tapi ketika hari ini 70 tahun lalu, itu bagi orang-orang tua kita. Hari ini 50 tahun lalu, itu bagi orang tua kita. Hari ini tahun 2020, 25 Desember, hari ini berarti buat siapa? Buat kita. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini mau menunjukkan Dia tetap hadir, Dia lahir hari ini bagi kita. Yohanes 1 ayat 14, Dia menjadi daging. Saya bacakan bagi kita. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 tertulis begini, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia diam di antara kita. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini sekali lagi mau berbicara tentang Dia hadir 2000 tahun yang lalu, Dia hadir mungkin 1500 tahun lalu, dan Dia tetap hadir sampai hari ini. Yang kedua, kata telah lahir. Lukas yang kedua ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir. Saudara, lahir itu tanda kemanusiaan. Ya, tidak ada manusia yang tidak lahir kecuali Adam dan Hawa. Ketika para malaikat mewartakan Yesus telah lahir, mereka ingin berkata bahwa Allah memasuki kemanusiaan dengan cara menjadi manusia. Bahkan peristiwa ini sudah dikasih Tuhan, Allah yang masuk ke dalam dunia yang terbatas ini, telah lahir ini, menunjukkan Dia yang datang ke dalam dunia ini menjadi daging bagi kita. Saudara, kata telah lahir ini menunjukkan Yesus masuk ke dalam dunia kemanusiaan kita. Karena itu Yesus mengalami sakit waktu dianiaya. Yesus mengalami haus. Yesus mengalami lapar. Yesus mengalami banyak hal seperti kita. Jadi kata firman Tuhan telah lahir. Ini menunjukkan tanda sebuah kemanusiaan. Saudara, menjadi manusia itu skandal ilahi terbesar. Kenapa saya bilang begitu? Ya, saya mengutip seorang profesor teologi bilang menjadi manusia itu skandal ilahi terbesar. Banyak orang tidak mempercayai ini. Ya, banyak orang tersandung ketika Tuhan menjadi manusia. Hanya orang yang dimiliki atau memiliki Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam dirinya, maka meyakini Allah dalam Kristus menjadi manusia. Di luar itu tidak ada.
Tidak ada yang mempercayai. Hanya ketika Roh Kudus berkarya dalam diri kita, maka kita mempercayai hal itu. Namun, dan dikasih Tuhan, menjadi manusia adalah bukti bahwa perasaan Allah, fokus Allah kepada kita. Karena itu Yesus jadi jawaban bagi kita orang berdosa. Karena apa? Fokus Allah kepada kita orang berdosa. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Suatu kali ada seorang anak yang sedang melihat anak anjing di pet shop. Anak ini ia berniat membeli salah satu anjing yang ada di pet shop itu. Ketika dia lihat ada kurang lebih sekitar 15-an ekor anak anjing yang lucu-lucu, menggemaskan. Ketika anak ini datang ke pet shop itu, dia lihat anjing yang begitu banyak, dia suka. Dia tanya sama yang punya pet shop, "Pak, berapa satu ekor harganya?" 250.000 rupiah. Lalu setelah dikasih Tuhan, uangnya tidak cukup, uang dia hanya 200.000. Dia bilang, "Nanti saya balik lagi ke sini, saya cari uang dulu 50.000-nya." Kata yang punya bilang begini, "Jangan lama-lama, karena anjing begini banyak yang suka." Oke, kata dia. Seminggu kemudian dia balik lagi ke pet shop itu. Uangnya sudah 250.000. Rupanya anjing yang dari sekian belas ekor tersisa 5 ekor. Sampai di sana dia masuk ke kandangnya itu yang agak besar, ada tempat mainnya untuk anjing-anjing kecil. Dia kasih uangnya, "Ini Pak, saya mau ambil itu 1 ekornya." Baru dia lihat ada seekor anjing di kandang yang 4 ekor main, ya, yang 1 hanya diam aja di sudut kandang, hanya diam aja. Lalu tiba-tiba dia lihat, baru dia ambil, dia peluk. Lalu si bapak yang punya pet shop bilang gini, "Jangan ambil yang itu. Yang itu kaki kanan bagian depannya itu nggak sempurna dia. Jadi dia nggak bisa main seperti anjing yang lain." Bapak itu baru mau bilang panjang lebar, rupanya bapak itu lihat anak yang angkat, anak anjing yang tidak sempurna ini, yang cacat ini. Dilihat rupanya anak yang beli anak anjing itu, anak laki-laki ini, kakinya, kaki kanannya kaki palsu. Lalu bapak itu nggak jadi melarang. Anak itu mengambil karena dia punya rasa empati. Dia punya rasa kasih yang besar. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini berbicara soal perasaan Allah yang mengambil kita. Dia datang kepada kita melalui Kristus. Karena apa? Dia empati. Dia punya kasih yang besar. Karena itu Kristus jawaban bagi kita. Karena empati Allah, karena kasih Allah yang besar itu, maka dia datang kepada kita. Kalimat yang terakhir, Lukas 2 ayat yang ke-11. "Hari ini telah lahir bagimu." Saudara, pada malam 2000 tahun yang lalu, bagimu berarti bagi para gembala-gembala itu. Sekali lagi, 70 tahun lalu, bagimu mungkin bagi orang tua kita, nenek kita. Tapi bagimu hari ini berlaku bagi kita. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, sungguh menakjubkan bahwa Allah memilih kita melalui kedatangan Kristus. Allah yang sangat penuh cinta kasih, Allah yang empati, Allah yang memelihara dan memperhatikan kita. Karena itu saudara, pemilihan Allah ini sangat menakjubkan. Ya, banyak orang keliru kalau berbicara soal pemilihan. Ya, tapi kita belajar minggu pagi ini 25 Desember. Tuhan memilih kita. Dia memilih kita dari kelompok pinggiran. Dia memilih kita bahwa kita ini orang yang tidak layak. Coba kita lihat di Alkitab kita, orang-orang pilihan Allah. Siapa sih? Para gembala ini orang-orang gak layak, tapi dipilih Allah. Abraham dipilih Allah, istrinya mandul Sarah, tapi dipilih Allah. Petrus berkali-kali mendustai Yesus, tapi dipilih Allah. Saudara, kita semua orang yang mendukakan Tuhan. Kita semua orang yang sering kali melukai hati Tuhan. Tapi jangan lupa, kita dipilih Allah. Kita dikasihani oleh Allah. Kita ditolong oleh Allah. Kita dipilih Allah. Artinya apa? Alkitab mencatat, orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak dianggap, itulah yang dipilih Allah. Saudara dan saya dipilih Allah. Natal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan perhatiannya kepada kita, umat pilihannya. Karena itu kalau kita perhatikan,
Di sini kata Lukas 2 ayat 10 dikatakan begini. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Artinya untuk semua kaum. Semua kaum dikasihi Tuhan. Semua kaum ditolong Tuhan. Persoalannya ada yang meresponi, ada yang tidak. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengakhiri firman Tuhan di Natal kita 25 Desember hari ini. Bagaimana dengan kita? Kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi hari ini telah lahir bagimu, bagi kita semua. Tuhan itu bagi kita. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Allah berinkarnasi, mengenyahkan, mengusir ketakutan dalam diri kita. Allah menolong kita. Karena itu saudara, Yesus jawaban atas pergumulan kita. Manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kita tidak dapat dibebaskan oleh perbuatan baik kita. Tapi kedatangan Kristus membebaskan kita. Kedatangannya yang punya rasa empati bagi kita. Kedatangannya menunjukkan Dia peduli kepada kita. Saudara, mari kita menggumuli Natal tahun ini. Natal yang berbeda dengan semua Natal yang pernah kita lewati. Dengan sebuah keyakinan bahwa hanya Yesus jawaban pergumulan kita. Karena apa? Hanya Dialah yang membuat kita kuat sampai hari ini. Hanya Dialah jawaban atas segala sesuatu yang kita gumulkan. Selamat Natal. Kiranya hati kita, pikiran kita selalu teringat akan belas kasihan Tuhan bagi kita. Ingat Bapak Ibu, kita ada hari ini itu karena belas kasihan Tuhan. Kalau karena belas kasihan Tuhan, apa sih yang mau kita sombongkan? Apa sih yang mau kita banggakan? Kalau semuanya datang dari Tuhan. Tapi satu hal yang bisa kita buat, mari tetap bergantung kepada Kristus. Di Natal ini kita makin mengasihi Tuhan, tapi juga peduli dengan sesama. Itu yang Tuhan kehendaki. Selamat Natal Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kiranya Natal hari ini mengingatkan kami untuk kami senantiasa hidup dalam kebenaran. Karena Engkau terlebih dahulu datang kepada kami, dan kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Engkau adalah jawaban atas pergumulan kami manusia di dunia ini. Kiranya apa yang kami dengarkan, kami renungkan, tapi juga kami lakukan. Dalam nama Yesus Kristus Sang Putra Natal kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Yesuslah jawaban atas setiap pergumulan kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengakhirinya dengan mengangkat satu buah pujian. Hai siapkan di gunung, Kidung Jemaat nomor 120, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana jauh. Kita
gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Biarlah Natal pada hari ini dapat menyambut Yesus Kristus yang baru saja lahir 2000 tahun yang Di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang indah dan rendah, sampai menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Natal menolong menyertai setiap kita. Kiranya damai Natal hari ini yang kita renungkan, kita peringati dan kita rayakan bersama, membawa kita makin menyadari hidup kita hari ini adalah belas kasihan Tuhan. Tuhan yang peduli, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang menopang kita. Karena itu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya Natal hari ini membawa setiap kita untuk terus memiliki cinta kasih yang besar kepada sesama kita, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, di mana kita berjemaat, di mana kita bekerja, karena Tuhan telah terlebih dahulu memulainya kepada kita. Karena itu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat Natal bagi semua jemaat yang ada di Balikpapan, yang berada di luar Balikpapan, bahkan yang di luar negeri. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.